kita. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku. Saya percaya bukan sebuah kebetulan, bukan suatu rutinitas kita ada di tempat ini. Tapi karena setiap hati kita merindukan dan mengasihi Tuhan, amin. Berapa banyak kita mau menyenangkan hati Tuhan, lambaikan tangan kita tinggi. Kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari buka hati kita bersama-sama. Nyatakan kerinduanmu. Kau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Jiwaku sungguh merindukanmu. Hatiku haus padamu. Selalu tinggal di dalam menikmati kebaikan-Mu. Umat Tuhan angkat suara. Yesus Kau yang katakan selamanya. Sampai akhir Yesus Kau kekasih jiwaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Yesus kekasih jiwa kita. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Hidup kamu sampai ku kembalikan. Yesus Kau yang kami cinta. Yesus Kau yang cinta. Selamanya Kau cinta sampai akhir. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu katakan, Yesus Kau yang selamanya. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus Kau kekasih. Saya undang kita bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkau mengasihi setiap kami. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu Tuhan. Sebab kasih yang Kau berikan tidak seperti kasih yang dunia ini berikan. Kasih-Mu itu cukup memenuhi setiap kehidupan dan hati kami Tuhan. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu segenap hati.
Sungguh kami bersyukur Engkau mengasihi, Engkau menyambut dan menerima setiap kami apa adanya ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hai, mari bersuka cita bersama saudaraku. Tepuk tangan sama-sama. Hey, come bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring His good. Oh, come bless the Lord. Draw near and praise His name, His holy name, declaring. Oh, God. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice in the Lord. Everybody, again I say, rejoice. Come on. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His holy name, declaring. Come on, everybody. Oh, that man could praise Him. Oh, that man could praise Him. And He sings out, rejoice in the Lord always. Again I say, come on, rejoice in the Lord. And again I say, rejoice in the Lord. Everybody, again I say, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Nyanyi bersama. Oh, that man, praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that man, praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that man, praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that man, again I say, come on everybody. Oh, that man, praise His name to the ends of the earth. Oh, that man, we praise Your name, Lord, to the ends of the earth. Oh, that man, praise His name. Come on, everybody, say, oh, that man, praise His name. Again I say, again I say, again I say, again I say, rejoice in the Lord. Come on. Again I say, rejoice. And again I say, boleh tepuk tangan di atas sama-sama saudaraku. Say, again I say, rejoice. Everybody. Again I say, rejoice. Yang bersuka serikan, rejoice, rejoice. Come on, say, rejoice, rejoice, Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita.
Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan perisai kami. Lakukan Tuhan lebih lagi. Sama-samanya Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Sama-sama nyatakan. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kami semua yakin dan percaya Tuhan. Come on. Sama-sama nyatakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan kami Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Katakan ini sih. Tuhan Kau perisaiku. Ada amin saudara. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Percaya. Kau satu-satunya perisai di dalam hidup kami. Dan kami akan percaya. Sumber pertolongan kami satu-satunya. Hanya di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Yang percaya sorangan haleluya. Haleluya. Come on. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Katakan. Kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Yang percaya dengan iman sekali lagi nyatakan. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Sekali lagi nyatakan. Takkan ku ragu mengikutimu. Berikan sekali lagi sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Saudara saya silakan untuk kembali duduk. Shalom, saya Natalia Paat, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 11 Juni pukul 19 diadakan di NDC Central Park. Ibadah usia indah Kamis 12 Juni pukul 10 diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Julius Ahyong. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi,
melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC Peak 2 The Core. Pengerjaan terus berlangsung untuk lantai 1 hingga lantai 6, seperti pengecoran spoon pile, pile cap, dinding, kolom, plat, balok precast, serta cor balok bordes tangga 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC, dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. NDC akan mengadakan NDC Holy Land Trip pada 19 hingga 30 Oktober bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Tersedia 2 paket perjalanan yang dapat Anda pilih sebagai berikut. Departemen Diakonia NDC membuka program Sahabat Diakonia untuk membantu jemaat NDC yang membutuhkan bantuan dana medis yang spesifik dan besar. Data penerima bantuan yang telah disetujui akan tersedia dan dapat dilihat pada aplikasi NDC. Kita semua dapat menjadi sahabat yang berbagi kasih. Bantuan Sahabat Diakonia dapat diberikan langsung melalui aplikasi NDC per pasien yang membutuhkan. Donasi saudara akan tercatat dan disalurkan secara tepat, cepat, dan aman. Hadirnya seorang sahabat dapat menjadi pengharapan bagi yang membutuhkan. Di live worship surrender kali ini, setiap teman-teman di NDC Worship, baik singer dan musician, mempersiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh untuk satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Kami udah nggak sabar untuk menantikan tanggal 20 Juni nanti karena kami udah menyiapkan aransemen yang baru, asik, dan fresh buat teman-teman semua. Akan ada beberapa lagu yang akan kami bawakan nanti dengan aransemen yang berbeda, tentunya akan membuat feel-nya juga berbeda dengan lagu-lagu yang biasa kami bawakan. Nah, sampai jumpa di live worship surrender nanti ya. God bless you. Jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dan telah memenuhi persyaratan dapat mendaftar kelas premarital melalui core leader saudara. Pendaftaran dibuka hingga 16 Juni. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan pujian. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Sama-sama nyatakan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh layak Kau kami puji Tuhan. Sama-sama nyatakan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
kami Tuhan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Kami memuji, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, katakan. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau di atas segalanya Tuhan, yang kami andalkan, tempat kami berseru di dalam setiap persoalan kami. Karena Engkau sumber segala jawaban kami Tuhan. Mari sama-sama datang lebih lagi di hadapan Tuhan, sama-sama berseru. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berseru lebih lagi, panggil nama-Nya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah
Tuhan, Kau layak terima segala pujian penyembahan. Karena Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kau Allah yang sanggup menyelamatkan. Kau Allah yang siap untuk menyelamatkan. Kau Allah yang mau untuk menyelamatkan kami. Tidak ada satu jiwa pun yang terlewat dari pandangan-Mu. Dan itu membuat kami begitu terkagum akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini. Firman yang Kau sudah taruh dalam hati hamba-Mu. Boleh disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan hamba berdoa. Biarlah setiap hati yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Boleh menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman ini boleh berbuah berlipat kali ganda. Mengubahkan dan memberkati kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim pujian penyembahan. Terima kasih. Kita beri apresiasi dulu yuk buat yang melayani. Baik yang di mimbar maupun yang tidak di mimbar. Izin kenalan, tapi saya udah lumayan nggak terlalu jelek di ibadah ini. Banyak yang kenal juga tampang-tampangnya. Nama saya David, saya hari ini datang sendiri. Saya berkeluarga, saya 3 putra saudara. Istri saya hari ini nggak join. Karena istri saya itu introvert, pemalu. Kalau saya malu-maluin, ekstrovert. Jadi kalau ada yang kenal istri saya, tolongin saya, WA aja kok gak kelihatan pihak gitu. Dia tambah kesel ntar, pasti saya ditegor. Saya bekerja saudara kayak banyak dari Bapak Ibu. Saya hari-hari biasa saya bekerja. Tapi ada saat-saat di mana Tuhan izinkan melalui gembala sidang saudara gereja ini dan para pemimpin di gereja ini untuk saya melayani dalam bentuk pelayanan seperti ini. Kayaknya udah cukup ya, kenalannya udah gitu aja ya saudara ya. Senang, it's a very dear ibadah yang jam 1 ini. Karena saya dulu ibadahnya bareng-bareng sama saudara di sini. Oke? Dan secara khusus yang hari ini saya beberapa menit ke depan mau bahas mengenai path to peace. Jalan untuk engkau bisa mengalami damai sejahtera, ketenangan, sukacita di tengah kehidupan saudara yang saudara lagi jalanin. Saya nggak tahu tahun 2024 saudara seperti apa. Penuh dengan beban, penuh dengan pergumulan, atau berhasil, tahun yang berhasil buat saudara saya nggak tahu. Tapi kalau kebanyakan dari sepanjang tahun 2024 saya bisa katakan banyak beban, banyak pergumulan yang harus saya hadapin dan terkadang bisa letih lesu saudara dalam kehidupan ini waktu kita ngadepin semua pergumulan dalam hidup. Karena selama masih hidup, beban, pergumulan, tantangan itu gak pernah selesai. Setuju ya saudara ya? Nah jadi hari ini yang saya mau share adalah biarlah ini menjadi kekuatan buat saudara untuk bisa saudara menemukan ketenangan, kelegaan, damai sejahtera. Even though saat ini saudara harus tetap diizinkan untuk melewati beban dan tantangan yang saudara lewati. Tapi kalau saudara tahun 2024 it's a good year for you. It's a high achievement year dan good. Tapi sekali lagi selama saudara masih hidup, beban, tantangan, it's gonna come sooner or later. Tinggal waktu aja. So hopefully this can become a good foundation buat saudara ngadepin tantangan itu. Saudara siap? Nah dulu saya baca Matius 11:28-30 biasa aja saudara. Ya udah sering dibaca. Saudara juga saya yakin udah sering keluar masuk gereja, saat teduh juga mungkin saudara baca Matius 11:28-30 yang berbicara soal cook. Ingat ya saudara ya. Tapi lately, nggak tahu kenapa, ini kayak ibarat kalau lagi ngejus, sarinya tuh keluar lagi. Nah yang saya mau hari ini share, kita peres lagi Matius 11:28-30 supaya sari-sarinya itu saya mau bagiin ke saudara. Ada 3 poin yang saya mau share. Mengenai gimana di tengah kehidupan, beban, tantangan, baik itu keuangan, karir, bisnis, kesehatan, pernikahan, hubungan dengan anak saudara, atau kondisi anak saudara. Di tengah semua beban yang saudara hadapin, tapi saudara masih bisa menemukan namanya damai sejahtera, ketenangan, sukacita, kelegaan. Itu yang saya mau bagikan hari ini. Dari Matius 11:28-30. Yang pertama, kita harus belajar untuk let go load kita kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk serahin beban kita kepada Tuhan. Dulu saya baca Matius 11:28-30, biasa aja. Yuk kita baca sama-sama dulu yuk. Supaya saudara saya bisa sharingin. Boleh pinjam? Thank you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan beban berat. Mungkin itu saudara, hari ini saudara lagi dalam keadaan letih lesu dan beban berat. Oleh karena apapun itu saya nggak tahu. Yuk kita lanjut, 1, 2, 3. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah ini yang menarik. Kata Tuhan untuk engkau mendapat kelegaan di tengah segala keletihan, kelesuan, beban yang kau hadapin. Ayat 29, 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan kita disuruh mikul kuk. Yuk kita lanjut ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi dulu waktu saya baca ini tuh lucu juga ya. Orang udah lagi terbeban dalam hidup. Malah kata Tuhan untuk mendapatkan kelegaan, ketenangan disuruh pikul kuk. Nah dulu waktu saya baca kuk ini saya kepikirannya. Karena keterbatasan knowledge saya, berbentuk kayu, kuk, ditaruh di atas satu binatang, Tuhan Yesusnya duduk di kereta, nyuruh kita jalan gitu saudara. Tapi ternyata kata kuk itu berasal dari bahasa aslinya, ada di situ nggak? Zigon, boleh? Nah yang kalau saudara pelajarin itu artinya partnership atau bentuknya kayak gini nih saudara. Bentuknya kuk yang dimaksud pada firman Tuhan Matius 11:28 itu berbentuk kuk kayu, ditaruh di atas dua binatang. Jadi yang dimaksud dengan sigon atau kuk itu adalah kemitraan atau partnership. Jadi Tuhan ngomong kalau engkau letih lesu berbeban berat, pikulah kuk. Atau dengan kata lain gini, kalau engkau letih lesu dan berbeban berat, mau dapat kelegaan dan ketenangan, bermitralah dengan aku. Maksudnya gitu saudara. Waktu saya nangkep ini, luar biasa. Karena saya baru sadar, seringkali kita itu menjalani kehidupan, beban, ngadepin semua pergumulan. Kita pikir kita bisa sendiri saudara. Kita pikir Tuhan untuk area-area tertentu itu dia terlibat. Area-area yang lain dia gak terlibat. Contoh, saya dulu pernah pikiran kayak gini nih, gak tahu saudara, saya kayak gini. Bawa ke Tuhan kalau urusannya gede. Misalnya keselamatan, penyakit misalnya yang kelas berat, kanker, bawa ke Tuhan. Tapi kalau penyakit cuman flu, jangan bawa ke Tuhan, ngerepotin, dia udah ngurusin banyak orang, betul kan ya? Dulu juga saya pernah berpikir kayak gini, keselamatan bawa ke Tuhan, tapi urusan cash flow perusahaan jangan dibawa ke Tuhan, terlalu kecil buat diurusin sama Tuhan. Enggak saudara, ternyata yang dimaksud dengan Tuhan segala beban yang engkau sedang hadapi, termasuk beban cari jodoh, itu saudara pikir terlalu kecil buat Tuhan untuk peduli. No, bawa ke Tuhan, kalau itu membuat engkau lesu dan letih saat ini, beban itu, pikulah kuk. Bermitralah dengan Tuhan. Share your load. Let go your load kepada Tuhan. Lepaskan bebanmu kepada Tuhan. Saya kasih contoh deh saudara. Saya ingat dulu zaman Komsel sama saudara di yang ibadah ini. Saya pernah diajak main badminton. Di sini banyak yang jago main badminton soalnya di NDC. Sejak saat itu harga diri saya jatuh. Selamanya saya gak pernah balik ke lapangan badminton. Karena jago-jago ternyata. Nah ini saya kasih gambaran. Ibarat hidup itu maksudnya pikulah kuk. Kalau saudara mau dapat kelegaan dan ketenangan, itu saudara kayak main badminton ganda. Boleh pinjem gak? Nah, badminton ganda itu mainnya berdua. Ada area-area tertentu yang jujur aja saudara, kalau saudara pemain yang baju merah di bagian depan, itu kalau bola di belakang, itu di luar kemampuan saudara dan area cangkupan saudara. Di kehidupan juga sama. Ada area yang engkau bisa kontrol, tapi banyak area yang itu di luar kemampuanmu untuk engkau kontrol. Jangan engkau coba kontrol. Engkau nggak akan menemukan ketenangan dan kelegaan kalau engkau lakukan itu. Izinkan share load itu kepada Tuhan. Yang memang udah bagiannya Tuhan, hanya dia yang bisa kontrol. Biarkan dia yang kontrol. Engkau nggak perlu kontrol saudara. Kalau engkau kontrol, percaya sama saya. Hidup engkau nggak akan bisa mengalami yang namanya kelegaan dan ketenangan. Dan saudara, ada area yang memang semestinya engkau lepaskan kepada Tuhan. Juga terkadang, boleh pinjam lagi gambarnya. Saudara bukan kayak yang baju merah, tapi saudara kayak yang baju warna biru tapi udah kejungkel di belakang sebelah kiri, nggak lihat nggak saudara? Saudara begitu pikir sehebat itu, saudara sepinter itu, saudara sekuat itu, segala beban pergumulan dalam hidupmu masalah, engkau coba selesain sendiri selama ini. Bola ke situ dikejar, bola ke sini dikejar, ke situ dikejar, disemes, di defense. Seakan-akan saudara kayak ngizinin Tuhan berdiri aja dia nganggur, nggak ngapa-ngapain saudara.
Dan saudara hari ini udah dalam keadaan kepingkel-pingkel, ketelusuk sampai kayak begitu saudara. Engkau udah rebahan, udah gak tahu mau ngapain lagi. Engkau udah nyerah saat ini, engkau udah mau nyerah atas pernikahanmu. Engkau udah mau nyerah atas bisnismu. Karena selama ini engkau berusaha dengan kemampuanmu. Nah saudara, yang amazingnya, kalau engkau memikul kuk atau bermitra dengan yang namanya Tuhan, partnering dengan yang namanya Tuhan, Allah yang begitu penuh kuasa. Sebenarnya kalau orang main badminton ibarat, dia main single sebenarnya juga bisa saudara. Dia sebenarnya jujur aja main single bisa. Cuman dia mau bermitra dengan saudara. Main ganda sama saudara. Karena dia mau engkau bermitra. Ada area-area yang engkau perlu lepaskan dan itu bagian Tuhan. Biarkan Tuhan yang cover saudara. Nah seringkali maksudnya pikul kuk ini bermitra. Itu memang ketika ngangkat, ya ini common sense saudara. Waktu saya pikirin. Ketika engkau mengangkat sesuatu yang berat. Di luar daripada kemampuan kita sendiri. Mungkin kau bisa. Tapi gak bisa terlalu lama engkau ngangkatnya. Mungkin kau bisa tapi gak bisa terlalu jauh engkau angkat. Itulah gunanya bermitra. Kalau ada partner ngangkat sama-sama. Engkau bisa ngangkatnya lebih lama. Nomor 2, engkau bisa bawa beban itu lebih jauh. Dan kau bisa sampai selesai untuk menaruh beban itu saudara. Nah itu yang dimaksud. Jadi waktu saya nangkep gini. Kalau mau dapat kelegaan, ketenangan dalam hidup. Walaupun masalah masih ada, beban masih ada, pergumulan masih ada. Tapi engkau bisa menemukan kelegaan dan ketenangan. Kata firman Tuhan, pikulah kuk. Dan waktu kita tahu kuk itu ternyata berbicara mengenai partnership. Let go load yang ada dalam hidupmu. Yang memang kau gak bisa kontrol. Udah itu izinkan Tuhan. Saya punya kesaksian saudara. Belasan tahun yang lalu, saya sama istri saya dapat diagnosa dari medis mengenai salah satu anak kami punya satu kondisi medikal yang sumbernya nggak tahu, medis, obatnya juga belum ada. Dan waktu kita keluar dari diagnosa itu, dokter cuma bisa ngomong ya, the only thing you can do terapi aja dia bilang. Dan waktu kita tahu belasan tahun yang waktu itu benar-benar kita drop saudara, down gitu. Dan saya sempat mempertanyakan ke diri saya, apa karena gua dulu bandel banget ya, jadi kayak Tuhan mau bales gitu, mau hukum saya gitu. Tapi saya pikir-pikir gak fair juga, kan istri saya baik banget kayak malaikat saudara. Baiknya bener kayak malaikat. Gak fair dong kalau dia baik tapi dia juga mikul beban yang sama. Gak fair menurut saya. Terus kan saya juga ingat, udah kenal Tuhan sih. Bahwa di dalam Kristus udah gak ada lagi tuh kutuk segala macam, udah dibayar sama Kristus. Jadi gak make sense buat saya. Dan waktu itu saya mempertanyakan, tapi ada satu saat di mana sampai hari ini kita masih struggle menghadapi problem yang kita harus hadapin mengenai anak kita. Tapi yet suami istri saya sama saya, kita bisa ada satu ketenangan, kelegaan, damai sejahtera. Ngelihat tuh anak juga, kalau dulu beban, setiap kali ngelihat khawatir. Ntar dia gede, dia bisa gak hidup sendiri. Ntar kalau gue mati duluan, siapa yang ngurus dia gitu kan ya. Kakak adiknya belum tentu mau urus. Khawatir saudara. Sekarang enggak, kita ngelihat, bisa main. We can see God's goodness. Kita bisa melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak kita. Walaupun dengan segala kekurangan dan limitasi. Kuncinya satu, saya baru sadar. Ketika kita let go beban ini di luar kendali kita, yang semestinya memang Tuhan yang pikul, itu di situ ada kelegaan dan ketenangan. Masalahnya tetap masih ada. Kita harus tetap melakukan yang bagian kita. Ya kayak orang main badminton ya, lu mesti tanggung jawab yang bagian lu lah ya. Kita juga melakukan. Dan saya thankful buat istri saya yang dari awal melakukan early intervention. Maksudnya dia dari awal dini, dia discover, dia gak denial, dia berusaha, dia memperbesar knowledge dia, understanding dia mengenai bidang ini. Dia cari semua network dan hari ini kita bersyukur saudara. Tuhan siapkan segala yang dibutuhkan untuk kemajuan menolong anak kami. Tapi yet bebannya masih ada. Sesekali khawatir masih ada kalau mau tidur, kepikir. Duh kalau bisa Tuhan dia matinya duluan, saya yang belakangan gitu supaya bisa jagain. Tapi siapa kita ngatur mati ya kan saudara ya. Khawatir suka ada. Tapi waktu kita bisa yang pertama let go your load ke Tuhan. Ada area yang di luar kendalimu yang gak semestinya engkau pikul.
Yang semestinya pikul itu Tuhan. Itulah berbicara mengenai cook. Partnership, saudara. Oke? Yang kedua, kalau yang pertama, let go your load. Yang kedua, let God menentukan arah dan kecepatan kehidupanmu. Let God sets the direction and the pace of your life. Maksudnya gini saudara, cook. Kita kembali ke cook. Boleh pinjem gambarnya? Nah ini saya kasih gambar ya saudara. Namanya cook itu kan ditaruh di atas dua binatang. Kalau yang satu kuda, yang satu kerbau. Common sense aja nih saya mau nanya. Kira-kira mana sih yang lebih cepat, kuda sama kerbau? Kuda. Si kuda jadi kuda yang lebih cepat karena dia di-cook bersama dengan kerbau. Karena dia mau buru-buru. Nomor satu biasanya si kudanya jadi frustasi karena dia kesel. Yang bareng sama dia kagak bisa ngikutin ya. Tapi saudara pikir si kebo juga gak kesel. Si kebo juga kesel. Ini orang mau kemana sih? Udah sampai sini mau lagi ke sini. Nah itu saya ngerasa istri saya tuh berasa kayak kebonya itu saudara. Keseret-seret sama saya kalau saya bilang. Saya orangnya gak sabaran saudara. Saya orangnya aduh gak sabar maunya cepat gitu. Kelihatan dari tampangnya. Orangnya mau cepat segala macam. Nah saya ngerasa sayanya juga pernah jadi orang yang stres. Karena orang lain saya ngerasa gak bisa ngikutin kecepatannya saya. Terus orang lain yang ikut sama saya pun itu juga stres. Karena ini orang maunya apa sih kagak ada habisnya gitu, kagak ada puasnya gitu saudara. Nah waktu saya ngerti bahwa ketika kita di-cook dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, bermitra dengan Tuhan. Engkau harus izinkan Tuhan yang menentukan arahnya mau kemana dan kecepatannya dalam kehidupan saudara. Karena saudara saya paling gak suka ke dokter. Kenapa? Bukan soal dokternya. Soal ruangan tunggu, orang gak sabar paling gak enak kena ruangan tunggu saudara. Mau tahu apa yang lebih gak enak lagi? Bukan ruangan tunggu dokter, tapi ruangan tunggunya Tuhan. Kalau saudara buru-buru tapi Tuhan gak buru-buru, itu paling kagak enak rasanya. Saudara buru-buru udah pengen kawin, saudara udah pengen punya jodoh, tapi Tuhan belum ngerasa buru-buru. Kesel kan berapa tahun nyari gak dapet-dapet. Saudara buru-buru pengen usahanya cepet gede. Tapi bagi Tuhan belum waktunya saudara segede yang saudara pikir. Karena dia mau mempersiapkan saudara supaya waktu saatnya besar saudara gak jadi rusak. Tapi saudara siap malah diterima berkat Tuhan. Kesel kan rasanya jadi di ruangan tunggu Tuhan. Nah saya sadar sekarang saudara. Saya kasih gambaran nih saudara. Itu ibarat hidup tuh kayak gini nih saudara. Boleh pinjam gak gambarnya? Pernah ada lihat sepeda tandem kayak gini? Nah hidup tuh kadang sering kali ini sepeda dua-duanya berfungsi, maksudnya gearnya itu berfungsi, pedal goesannya berfungsi, yang depan sama yang belakang sama-sama berkontribusi. Cuman di dalam sepeda tandem yang nyetir cuma satu, setuju ya saudara? Jangan-jangan saudara hari ini lagi hidup naik sepeda tandem, tadi yang Tuhan berkata cook, tapi cuma saudara doang yang duduk di depan sendirian. Saudara ngegoes sendirian, saudara yang ngemudikan arahnya mau kemana. Dan saudara hari ini udah letih lesu dan beban berat. Capeknya bukan main ngadepin hidup. Capeknya bukan main ngadepin pernikahan saudara. Capeknya bukan main ngegedein anak saudara. Dan hari ini saudara ngerasa capeknya bukan main. Dan Tuhan berkata, pikulakuk maksudnya bermitra. Engkau harus undang Tuhan ke dalam sepeda ini saudara. Mungkin saudara udah undang Tuhan. Saudara udah sama-sama sama Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan. Kalau dulu saudara jadiin sendiri, sekarang udah sama-sama sama Tuhan. Tapi mungkin Tuhan masih didudukin di belakang saudara. Tuhan cuma dipakai, saudara tetap yang nyetir, saudara yang ngegoes. Kadang-kadang saudara ada masalah, saudara baru ngomong, woi goes kencangan dikit. Tuhan cuma dipakai waktu lagi ada masalah, disuruh cari jalan keluar. Tapi yang Tuhan mau maksudnya pikulakuk itu. Engkau perlu menjadikan Tuhan yang duduk di depan saudara. Biarlah dia yang menentukan arah. Biarlah dia yang menentukan kecepatannya saudara. Karena kenapa? Karena kemampuan kita untuk mengetahui itu semua sangat terbatas saudara. Nah saya gak tahu nih hari ini saudara mungkin datang ke tempat ini. Belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini waktu firman disampaikan. Engkau ada di dalam hati. Untuk mau mengundang Tuhan, udah deh gue udah capek hidup sendiri. Gue butuh Tuhan Yesus untuk jadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah kalau hari ini saudara ada suara itu nanti, waktu kita berdoa, saya akan ngajak saudara untuk melakukan satu tindakan saudara. Atas apa yang ada di suara hati saudara. Nah tapi kalau saudara udah jadi orang kenal Tuhan, Kristen,
Tapi selama ini saudara nggak melibatkan Tuhan, engkau nggak let God untuk menentukan arah dan pace dalam kehidupan saudara. Dan itu membuat engkau lelah. Itu membuat engkau capeknya bukan main saat ini. Kalau engkau mau menemukan ketenangan dan kelegaan, engkau harus izinkan Tuhan yang menentukan arah dan kecepatan dalam hidupmu. Tadi saya ceritakan, saya orang yang gak sabar. Itu dampaknya saudara, kalau lagi bangun usaha gak sabar, pengen cepet-cepet gede. Itu bukan cuman kitanya gak ada sukacita, bukan cuman kitanya yang gak ada ketenangan dan kelegaan, tapi orang-orang sekitar juga itu bisa ngerasain. Anak kena semprot, padahal anak gak ada salah, cuman kitanya aja yang gak ada sukacita, gak ada ketenangan. Karena kita mau lebih cepat ini, lebih cepat gede, lebih cepat besar, lebih cepat ini. Anak yang kena saudara, istri yang kena. Sama orang-orang di sekitar kita, mau itu di kantor kita, tim kita. Yang mereka kerjain padahal udah bagus. Cuman karena kitanya gak sabar, kita yang menentuin kecepatannya. Seringkali mereka yang jadi korbannya saudara. Nah bukan cuman itu. Jangan-jangan kau selama ini pikir bisnismu engkau yang punya. Ini udah mau mulai tahun 2025, engkau yang menentukan strategi sendiri. Engkau yang menentukan arahnya sendiri. Engkau yang menentukan opportunity apa yang kau mau ambil. Mungkin tahun ini, waktunya engkau belajar. Untuk libatkan Tuhan. Tuhan ini tahun 2025 udah mau mulai. Ini bisnis Tuhan yang punya. Ini mau kemana Tuhan? Tuntun Tuhan, buka jalan. Saudara kalau Tuhan yang tuntun, hasilnya beda saudara. Engkau tetap akan ngalamin masalah. Engkau akan tetap ngalamin beban. Tapi yet di dalam perjalanan itu engkau bisa menemukan kelegaan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan di sepanjang hari-hari saudara. Isn't that what life is? Bukankah itulah hidup yang kita mau? Bergumul, tapi ada sukacita di tengah pergumulan kita. Mungkin parenting sebagai orang tua. Selama ini engkau pikir engkau sebagai orang tua, ya udah jalanin aja, gedein itu anak. Mungkin saatnya engkau berdoa sama Tuhan. Let God set arah, pace, ini anak mau diarahin kemana. Mungkin selama ini engkau ketika ada masalah engkau baru libatin Tuhan. Mungkin saatnya engkau mesti tanya sama Tuhan, Tuhan ini anak titipan Tuhan, mau dibawa kemana, mau diarahin kemana. Mungkin selama ini engkau sebagai orang tua yang begitu tiger mom bahasanya, apa sih tiger dad. Anak tuh gak pernah cukup, udah dapat B mesti A, udah A mesti A+, habis A+, gak tahu apa lagi saya. Jadi anaknya juga capek, yang ada anaknya rebelling sekarang. Mungkin saatnya engkau berdoa sama Tuhan. Tuhan, maybe anak saya gak sehebat anak dia. Tapi Tuhan punya rencana. Mau kemana Tuhan? Mesti ngapain Tuhan? Apa segini oke gak Tuhan? Saya gak tahu apa yang kau mesti tahun ini. Let God sets the direction and the pace in your life. Maybe your career. Maybe karirmu selama ini kau fast pace. Nyampe sini, mau lagi ke sini, mau lagi ke sini. Mungkin there's so much effect dalam pernikahan saudara, dalam hubungan keluarga saudara. Saya gak tahu. Tapi mungkin saatnya Tuhan yang nentukan pace-nya. No, udah tahun ini segini aja. Yes, you can do more. Yes, you can lakukan lebih banyak. Tapi enggak, tahun ini segini aja. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau berbicara secara langsung sama saudara hari ini. Saya gak tahu, tapi kalau yang kita belajar hari ini. Kalau engkau di tengah menghadapi segala beban, tanggung jawab, pergumulan dalam hidup ini. Ekspektasi yang terkadang-kadang begitu memberatkan saudara. Yang pertama, kau harus belajar untuk let go your load ke Tuhan. Kau lepaskan bebanmu yang di luar kontrolmu kepada Tuhan. Yang kedua, kau perlu belajar untuk serahkan Tuhan yang menentukan arah dan kecepatan di dalam kehidupanmu. Poin yang terakhir saudara. Poin yang terakhir, let God shapes you. Itulah tempat di mana engkau bisa menemukan damai sejahtera, kelegaan, dan ketenangan dalam hidup. Meskipun kita harus menghadapi setiap beban. Saya pinjam dong ayat 30 boleh? Thank you. Kita baca sama-sama yuk ayat terakhir. 1, 2, 3. Sebab yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Waktu saya baca kata enak, gak masuk akal di otak saya. Orang udah letih lesu, berbeban berat, mau dapat kelegaan, malah Tuhan suruh pikul kuk. Mana ada mikul beban yang namanya enak. Tapi kalau saudara mau belajar lebih dalam, kata enak itu berasal dari bahasa aslinya adalah krestos.
bahasa Inggrisnya well fitting. Kalau masih nggak kurang pas, bahasa Indonesianya pas. Krestos, enak, pas. Kalau masih belum nangkep nih, ibarat tailor made. Tailor made itu maksudnya kayak gini saudara. Ini saya kasih gambarnya agak kecil nggak apa-apa. Tapi kalau saudara lihat lebih detail, cooknya ini pada zaman itu tuh ada profilnya saudara. Saudara nggak bisa lihat. Jadi kayunya itu ya binatangnya yang mau dipakein cook. Saya baca. Itu diukur dimensinya, bentuk profil pundaknya. Itu didesain sedemikian rupa. Sehingga pas buat tuh binatang. Sehingga waktu dipakein, walaupun harus memikul beban beratnya kayak apapun, ini cook nggak jadi sakit, tapi cook ini menjadi enak. Itu maksudnya kata enak ini saudara. Nah ibarat nih just tailor made. Harga sih nggak mahal, tapi bikinan temen. Kakilang, spot orang sendiri ya saudara ya. Ini tailor made nih jasnya. Jas yang tailor made itu diukur sesuai dengan bentuk saya, sesuai dengan dimensi saya, disesuai dengan segala diri saya. Itu didesain sedemikian rupa. Sehingga kalau jas bikinan tailor made walaupun gak mahal, itu kalau dipakai enak, pas. Bayarnya kurang enak. Tapi waktu dipakai enak. Kalau saudara beli jas yang boleh jadi, ada aja nyaut di daerah keteknya gitu kan saudara. Daerah sininya agak kegedean, gak enak gitu saudara. Kelihatan gombong. Tapi kalau jas tailor made, itu pas dipakai enak. Maksudnya apa? Beban, pergumulan yang engkau saat ini hadapi bukan karena Tuhan jahat mau nyakitin saudara, tapi karena Dia tahu, Dia desain itu pas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan saudara. Waktu saudara sadar kayak gini ya, wah amazing saya. Cara saya melihat problem, penyakit, masalah, dan segalanya. Termasuk problem dalam hubungan, relationships. Itu mengubah paradigma saya. Bukan lagi saya tadi ingat gak waktu pertama saya nanya, apa karena Tuhan mau hukum saya ya karena saya dulu banyak salah? Bukan. Tuhan izinkan anak itu ada di dalam pernikahan saya. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi karena Tuhan tahu itu yang kami butuhkan dan itu sesuai dengan kemampuan kami. Seakan-akan orang tua begitu banyak di dunia ini. Tuhan gak pilih orang tua lain untuk anak ini. Tapi Tuhan pilih kami berdua karena Tuhan tahu kami sanggup untuk memiliki anak ini. Nah saudara ada ayatnya saudara. Saya mau tutup. Kalau engkau sadar akan hal ini, beban yang engkau sedang lewati saat ini, itulah yang engkau butuhkan dan itu beban tidak akan melampaui kemampuanmu. 1 Korintus 10 ayat 13, boleh? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bukan cuma ngomong general manusia, tapi sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ini lagi saudara yang paling kerennya. 1, 2, 3. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Sehingga, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini beban yang kita hadapin, itu pas tidak akan melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu engkau sanggup. Mungkin kau ngerasa hari ini engkau udah mau give up atas pernikahanmu. Problem yang kau sedang hadapi engkau ngerasa ini di luar daripada apa yang bisa dibenahin lagi Fit. No, Tuhan berkata problem yang kau sedang hadapi dalam pernikahanmu itu sesuai dengan kekuatan yang kau bisa lewati. Kalau engkau hari ini lagi menghadapi satu problem dalam bisnismu. Engkau ngerasa gue udah mau nyerah, gue udah gak bisa. No, problem yang kau sedang hadapi itu sesuai dengan kekuatanmu. Dan kalau engkau ada yang lagi sakit saat ini. Dokter udah berkata engkau gak bisa sembuh. Dokter berkata belum ada obatnya. Tapi saya mau katakan dan engkau udah mulai ngomong Tuhan. Kayaknya gue udah nyerah dah Tuhan. Gue udah gak kuat nih ngadepin ini. Firman Tuhan berkata. Meskipun penyakitmu hari ini belum hilang.
Tapi itu tidak akan melampaui kekuatanmu untuk engkau bisa menang sampai titik akhir. Dan itu semua adalah janji Tuhan. Dan dia berkata apa di 1 Korintus 10? Bahwa ketika engkau menghadapi setiap tantangan ini dan beban ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Dan saya berdoa saat ini. Biarlah segala beban, pergumulan yang engkau sedang hadapi, itu tidak membuat engkau kehilangan damai sejahtera dan sukacita dan ketenangan. Engkau memiliki satu kelegaan, ketenangan, damai sejahtera. Karena engkau belajar untuk engkau let go. Ada load beban dalam kehidupanmu yang gak semestinya engkau pikul. Engkau lepaskan kepada Tuhan. Bermitra dengan Tuhan. Dan let God set the arah maupun kecepatan dalam hidupmu. Dan izinkan Tuhan membentuk saudara melalui setiap beban yang kau sedang pikul. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kau butuhkan dan sesuai dengan kemampuanmu. Saudara, kalau engkau lagi bergumul mengenai bangun bisnis, bagi Tuhan bisnis saudara gak terlalu penting, jujur aja. Dia pemilik dunia, dia punya semuanya. Tapi kalau bagi saudara penting bisnismu, bagi Tuhan jadi penting. Kenapa? Ketika engkau lagi bangun bisnis, Tuhan sebenarnya lagi bangun karakter dan imanmu. Pernikahan saudara, jujur aja ntar kita mati di surga, belum tentu kita masih menikah saudara. Kenal, tapi belum tentu masih ada hubungan pernikahannya masih sama. Pernikahan saudara, ya di dunia ini penting. Tapi bagi Tuhan, pernikahan saudara itu gampang. Tapi kalau bagi saudara itu penting, ketika engkau lagi membangun pernikahanmu, justru disitulah Tuhan lagi membangun karakter dan imanmu. Anakmu, penting buat saudara. Ketika engkau lagi membangun anakmu, membesarkan anakmu, disitulah Tuhan lagi membangun dan membesarkan karakter dan imanmu. Karena kenapa saudara? Karena itu yang kau butuh. Bisnismu mati gak dibawa. Anakmu mati, ya belum tentu. Masih sama hubungan. Tapi saudara, karakter, iman saudara, pengetahuan saudara, kemampuan saudara, itu kita akan bawa mati sampai di surga pun saudara. Dan kalau Tuhan izinkan hari-hari kita di dunia ini melalui segala pergumulan dan beban, itu bisa membentuk segala karakter dan iman dan kemampuan kita yang kita akan bawa sampai kekekalan. Itu karena Tuhan baik sama hidup saudara. Dia tahu apa yang kau butuhkan dan dia tahu apa yang sesuai dengan kemampuanmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Karena beberapa dari kami saat ini dalam keadaan yang lesu, berbeban berat, lelah. Tapi hari ini Engkau ingatkan kami. Kami ada di tempat yang tepat saat ini. Kami ada di momen yang tepat saat ini. Kami ada di waktu yang tepat saat ini. Karena disinilah Engkau mengatakan, untuk kami bisa mendapatkan kelegaan dan ketenangan, Engkau minta kami untuk memikul kuk. Kau minta kami untuk bermitra dengan Engkau. Untuk kami menyerahkan beban yang selama ini kami coba pikul sendiri. Tapi sebenarnya kami seharusnya pikul bersama-sama dengan Engkau. Mungkin itu pernikahan kami. Mungkin itu anak-anak kami. Mungkin itu bisnis kami. Mungkin itu jodoh kami. Mungkin itu karir kami. Dan kesehatan kami. Selama ini kami pikul sendiri. Seakan-akan kami kuat. Seakan-akan mungkin terkadang malah pikirannya kami gak mau mengganggu Tuhan. Karena ini terlalu kecil buat Tuhan. Tapi kami salah hari ini. Kami diingatkan. Apa yang penting buat hidup kami, itu penting bagi Tuhan. Apa yang berharga buat kami, itu berharga bagi Engkau. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan menyerahkan beban ini kepada Engkau. Ambil Tuhan, hambamu sudah capek. Aku sudah lelah Tuhan. Aku udah mau nyerah Tuhan. Tapi hari ini Engkau ingatkan, belum waktunya. Libatkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Dan hari ini kami mau menyerahkan beban ini kepadamu Tuhan. Kau Allah yang penuh kuasa, Kau Allah yang mampu, Kau Allah yang sanggup. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan diri kami. Kami mengandalkan cara kami. Caramu lebih ajaib dari cara kami. Jalanmu lebih ajaib dari jalan kami.
Saudara, waktu firman Tuhan disampaikan, ada beberapa dari saudara datang ke tempat ini, udah sesekali dengar tentang Yesus, tapi secara pribadi saudara belum pernah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan tapi waktu firman Tuhan disampaikan di hati saudara, saudara udah berkata, yes, aku butuh Juru Selamat. Aku butuh seseorang yang bisa mengendalikan, menentukan arah dan kecepatan dalam hidupku. Aku gak mau lagi menentukan sendiri. Dan kau berkata, Tuhan Yesus, kalau itu engkau berkata hari ini, aku mau undang engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kalau itu saudara, dimanapun saudara berada, entah di ruangan ini ataupun di online. Dimanapun saudara berada, saudara taruh kanan saudara di dada saudara. Dan nanti ikuti doa yang saya akan doakan. Saudara, kalau saudara untuk pertama kali mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Yang di rumah, taruh tangan kananmu di dadamu. Dan ikuti doa yang akan saya ucapkan. Kita semua yang sudah mengenal Tuhan Yesus, tidak mengangkat tangan, kita dukung mereka dengan mengucapkan doa yang sama. Bisa saudara? Mari yang mengangkat tangan, taruh tangan kananmu dan ikuti doa ini. Tuhan Yesus, aku sadar aku butuh Juru Selamat. Hari ini aku minta engkau jadi Juru Selamat dalam hidupku. Penguasa yang menentukan arah, kecepatan dalam kehidupanku. Mulai hari ini aku terima engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Turunkan tangan saudara. Dan bagi saudara yang selama ini sudah mengenal Tuhan, tapi engkau enggak melibatkan Tuhan di dalam sepeda tandem kehidupanmu. Engkau sendiri menggoes, engkau sendiri menentukan arah tujuan hidupmu. Dan kau udah capek sekarang, hari ini kau datang kau capek. Kau berusaha dengan segala kepandaian, keuanganmu, kemampuanmu, networkmu, influence-mu. Tapi engkau melihat tidak menghasilkan apa-apa. Dan hari ini kau diingatkan sama firman Tuhan. Untuk undang Tuhan ke dalam sepeda tandem kehidupanmu. Dan jadikan dia yang mengendarain di depan. Jadikan dia yang menentukan arahnya. Jadikan dia yang menentukan pace-nya. Mungkin ada hal-hal yang selama ini engkau lakukan. Dan hari ini Tuhan berkata, stop lakukan itu. Mungkin ada beberapa yang engkau selama ini belum lakukan. Dan waktu firman Tuhan disampaikan, engkau diingatkan untuk mulai melakukan atau mulai melakukannya lagi. Dan kalau itu suara datangnya daripada Tuhan, lakukan, jalankan. Dan disitulah engkau akan melihat mujizat Tuhan. Disitulah engkau akan melihat pintu yang tertutup akan dibukakan. Disitulah engkau akan melihat jalan-jalan yang selama ini engkau pikir tidak ada. Tuhan akan bukakan jalan-jalan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada saudara yang selama ini kecewa sama Tuhan. Karena beban yang kau lewatin itu begitu berat. Dan kau marah sama Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau izinkan beban ini pas sesuai dengan kebutuhanku, sesuai dengan kemampuanku. Walaupun aku belum bisa melihat apa kebutuhannya. Walaupun aku belum bisa melihat apa tujuan Tuhan. Tapi aku mau katakan dengan iman bahwa ini sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Dan ini sesuai dengan kemampuanku. Dan Engkau Allah yang bukan cuma hanya berjanji. Tapi Engkau Allah juga yang akan menepati. Bahwa ketika kami menghadapi beban ini. Engkau akan memberikan jalan keluar. Sehingga kami bisa menanggungnya. Kami bisa menang menghadapinya. Dan kami keluar dari beban ini. Bukan menjadi orang yang kecewa sama Tuhan. Jauh dari Tuhan. Tapi kami menjadi orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Yang karakternya semakin rendah hati. Yang karakternya semakin generous dan mau memberi. Yang imannya semakin percaya penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu pada akhirannya karakter dan iman yang kami bawa ke kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, berdoa hikmat, kekuatan, pengharapan, jalan keluar. Menjadi kehidupan mereka di tahun-tahun ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Wow, saya sangat diberkati. Saudara diberkati? Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati siang hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor David. Siang hari ini boleh memberkati kita. Dan saya juga mau mendorong Bapak Ibu yang tadi mungkin mengangkat tangan. Setelah selesai ada beberapa rekan pelayan yang membawa sign
prayer, need prayer, saudara yang baru pertama kali menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara bisa menghampiri mereka dan minta dilayani lebih lanjut. Dan setiap saudara juga, kalau saudara ada pergumulan, ada masalah, dan saudara butuh didoakan. Ada ratusan pendoa yang siap untuk melayani saudara. Saudara bisa scan QR yang ada di layar, saudara bisa langsung memberikan topik doanya, apa yang mau saudara butuhkan didoakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini karena kami percaya tidak ada yang kebetulan. Apa yang Kau sampaikan kepada setiap kami siang hari ini Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Kami mau belajar melakukannya Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan kami ya Bapa. Dan kami boleh mengalami kelegaan itu ya Bapa daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, boleh mengirimkan hamba-Mu Pastor David melayani setiap kami Tuhan, memberkati setiap kami pada siang hari ini. Tuhan yang berkati keluarganya. Tuhan yang menutup bungkus keluarganya dengan penyertaan-Mu ya Bapa. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, usaha yang dilakukannya juga Tuhan, semuanya boleh memuliakan-Mu, boleh juga diberkati setiap jerih payahnya ya Bapa. Pelayanannya juga Tuhan lebih lagi dipakai untuk jadi berkat ke lebih banyak orang lagi ya Bapa. Dimanapun dia berada Tuhan, senantiasa jadi garam dan terang-Mu ya Bapa. Dan setiap kami Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu juga Tuhan, kami mau menerima ini Tuhan dengan sukacita. Kami percaya Tuhan firman ini akan tumbuh di dalam tanah yang subur ya Bapa. Kami mau melakukannya juga Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan kami mau pulang ya Bapa. Kami percaya kami tidak pulang dengan keadaan yang sama. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedih Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Dan mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Hidupku mengenali firman-Mu, karena mujizat serta